Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kurnia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi kelas AK 21A. Di sini saya akan membahas materi dengan contoh soalnya, yang materinya yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Sebelumnya, fungsi permintaan adalah merupakan kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi permintaan mengikuti permintaan, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut juga akan menurun, dan sebaliknya apabila harga barang turun, maka permintaan tersebut meningkat. Jadi, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen memiliki hubungan yang berbalik, sehingga gradien dari fungsi permintaan B akan selalu negatif. Jadi, hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Jumlah barang yang diminta tinggi sangat tergantung pada harga barang, disimbolkan dengan P. Secara matematis dapat dinyatakan I sama dengan F dalam kurung P. Maka dari itu, bentuk fungsi permintaan secara umum adalah seperti ini. Bentuk umum fungsi permintaan I sama dengan A kurang BQ atau I sama dengan A kurang BP. Keterangannya yaitu QD adalah jumlah barang yang diminta, A adalah konstanta, B adalah koefisien pengarah atau kemiringan, P adalah tingkat harga. Adapun materi yang kedua yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran atau supply merupakan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan, di mana hubungan antara harga dan penawaran selalu berbanding lurus. Penawaran ini terjadi di tiap harga sesuai dengan periode waktu tertentunya. Adapun hukum penawaran yang berbunyi, jika kuantitas atau jumlah produk yang ditawarkan memiliki hubungan positif atau sama dengan harga produknya. Hal ini terjadi dengan asumsi seluruh variabel penawaran dianggap konstan. Lebih mudahnya, hukum penawaran atau supply menyatakan jika harga barangnya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barangnya turun, maka jumlah barang ditawarkan juga ikut berkurang. Bentuk fungsi penawarannya seperti P sama dengan A tambah BQ, Q sama dengan A tambah BP. Keterangannya yaitu P adalah harga barang, Q adalah jumlah perminta barang, A adalah konstanta, dan B adalah kemiringan atau gradien. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran juga fungsi penawaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Di antaranya adalah biaya produksi, tujuan perusahaan, pajak, ketersediaan barang, dan prediksi harga di masa depan. Pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi sangat tinggi, maka perusahaan akan membuat produk yang sensitif dengan harga yang jual pada perusahaan yang bertujuan mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Profit atau oriented, perusahaan tersebut akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar, sehingga harga jual menjadi lebih tinggi. Yang ketiga yaitu pajak yang juga mempengaruhi fungsi permintaan. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual menjadi lebih tinggi. Harga jual menjadi lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang menurun. Yang keempat yaitu ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika di pasar ada produk bersaing sejenis yang harganya lebih murah, maka konsumen akan beralih ke produk yang harganya lebih murah tersebut. Yang kelima yaitu prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi. Yang terakhir yaitu mengelola fungsi permintaan dan penawaran dalam perusahaan. Fungsi permintaan dan penawaran dalam perusahaan harus dijalankan dengan baik untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Hal tersebut merupakan bagian dari perusahaan atau perusahaan tidak mengalami kerugian yang juga akan berdampak panjang pada kondisi perusahaan.
Ada pula yang akan saya jelaskan, yaitu contoh soal fungsi permintaan dan pembahasannya. Contoh soalnya yang pertama yaitu dalam suatu pasar diketahui saat harga beras 5.000 jumlah yang diminta 40 kg dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi 15.000 maka yang diminta 20 kg. Carilah fungsi permintaan. Jadi penyelesaiannya yaitu diketahui P1 5, P2 15, Q1 40, Q2 20. Kemudian rumusnya Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Kemudian Q kurang 40 per 20 kurang 40 sama dengan P kurang 5, 15 kurang 5. 20 didapat dari Q2, 40 didapat dari Q1, P2 didapat dari 15, P1 didapat dari 5. Kemudian Q kurang 40 per min 20 sama dengan P kurang 5 per 10. Min 20 didapat dari 20 kurang 40, sedangkan 10 dapat dari 15 kurang 5. Kemudian 10 Q kurang 400 sama dengan 100 kurang 20 P. Hasil dari 10 Q kurang 400 didapat dari dikalikan dari kanan ke kiri. 10 kali Q sama dengan 10 Q, 10 kali min 40 sama dengan min 400. Kemudian 100 dikali silangkan juga, min 20 dikali 5 min 5 sama dengan 100, sedangkan min 20 dikali P sama dengan 20 P. Kemudian 10 Q sama dengan 500 kurang 20 P. 10 Q diturunkan 500 dapat dari min 400 tambah 100, sedangkan 20 P diturunkan. Jadi hasil akhirnya yaitu Q sama dengan 50 kurang 20 P. 50 dapat dari 500 bagi 10, sedangkan 20 dapat dari 20 bagi 10. Jadi grafik permintaannya yaitu 5 ketemu dengan 40, 15 ketemu 20. Jadi grafik permintaannya yaitu Q sama dengan 50 kurang 20 P. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu contoh soal fungsi penawaran. Contoh soalnya yaitu pada saat harga barang X senilai 5.000, jumlah yang ditawarkan 5 unit. Jika harga barang tersebut naik menjadi 15.000, jumlah yang ditawarkan akan tambah menjadi 55 unit. Buatlah fungsi penawaran barang tersebut. Diketahui P1 adalah 5, P2 adalah 15, Q1 adalah 5, Q2 adalah 55. Rumusnya yaitu Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Q kurang 5 per 55 kurang 5 sama dengan P kurang 5 per 15 kurang 5. 55 dapat dari Q2, Q1 dapat dari 5, 15 dapat dari P2, sedangkan 5 dapat dari P1. Kemudian Q kurang 5 per 50 sama dengan P kurang 5 per 10. 50 dapat dari 55 kurang 5, sedangkan 10 dapat dari 15 kurang 5. Kemudian 10 Q kurang 5 sama dengan 50 P kurang 250. 10 Q dapat dari dikalikan dari kanan ke kiri. 10 kali Q sama dengan 10 Q, sedangkan 10 kali min 5 sama dengan min 50. Kemudian 50 P kurang 250. 50 P 5 kali P sama dengan 50 P. 50 kali min 5 sama dengan min 250. Kemudian 10 Q sama dengan 200 tambah 50 P. 10 Q diturunkan 200 dapat dari hasil 50 P dikurang 250. Kenapa bisa tambah? Karena negatif berpindah ruas. Sedangkan 50 P diturunkan, jadi hasil terakhirnya yaitu Q sama dengan 20 tambah 5P. 20 dapat dari hasil 200 bagi 10, sedangkan 5P dapat dari 50 bagi 10 sama dengan 50P. Grafik penawarannya yaitu 5 ketemu 5, 15 ketemu dengan 55. Jadi grafik penawarannya Q sama dengan 50 kurang 2P. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.